Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar adik-adik yang hebat? Berjumpa lagi dengan saya Kak Kokom Komariah. Yuk kita belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan. Subtema 2 pemimpin idolaku. Pada pembelajaran kedua, seperti biasa, sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua menyiapkan alat tulis masing-masing dan berdoa sebelum belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi kalian yang beragama Islam, berikut ini doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma amin. Fokus pembelajaran 2 yaitu pada mata pelajaran IPA dan SBDP. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan bentuk tari kreasi daerah berpasangan dengan benar. Kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan berbagai bentuk tari kreasi daerah berpasangan dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu melalui kegiatan praktik, siswa dapat memperagakan gerak tari daerah berpasangan dengan benar. Keempat, kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan upaya menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Terakhir, melalui penugasan, siswa mampu membuat rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan pada buku tematik kurikulum 2013 revisi 2018. Sebelum kakak lanjutkan, jangan lupa kalian subscribe yang belum subscribe di channel kakak. Dan jika menurut kalian video kakak bermanfaat untuk kalian dan teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardja? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Ayo mengamati, bacalah teks berikut. Bagong Kussudiardja. Bapak Bagong Kussudiardja merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI Yogyakarta pada tahun 1954. Pada 1957, beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik setelah belajar di sekolah tari Credo Bekso Wiromo pimpinan Pangeran Tejokusumo. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardja. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah Karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI. Namun pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardja meninggal dunia.
Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kusudiarjo dan dikebumikan di Dusun Sembungan Gunung Sempu Kasihan, Kabupaten Bantul. Ayo menulis. Kamu telah membaca teks Bagong Kusudiarjo. Sekarang kerjakan tugas berikut. Yang pertama, tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kusudiarjo dari teks bacaan Bagong Kusudiarjo, gunakan kosakata baku. Kedua, carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kusudiarjo. Pertanyaan ketiga, carilah informasi mengenai tokoh dari tari daerahmu, baik seorang pencipta, tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Jika sudah mengerjakan jawaban nomor 1 dan 2, kalian bisa mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang kakak sajikan. Untuk jawaban nomor 3, kalian bisa sesuaikan sesuai dengan tari, penari, pemimpin di daerahmu masing-masing. Bapak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah. Tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Berikut contoh-contoh dari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Bacalah teks berikut. Tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Berikut beberapa contoh tari daerah berpasangan. Yang pertama, tari piring. Tari piring merupakan tari yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting, seperti acara pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Yang kedua, tari serampang 12. Tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu, seperti daerah Sumatera Utara, Melayu Deli, Sumatera Barat, Ranah Minang, dan Riau Pekanbaru. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau putra dengan putri. Tari serampang 12 diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Tari serampang 12 terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasarkan oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu, seperti tari Mak Inang, tari Ronggeng Melayu, dan tari Japin. Yang ketiga, tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang, kain saping, dan tandak atau songkok. Busana penari wanita meliputi satu setel kebaya labu, kain songket, ikan pinggang, dan selendang. Keempat, tari legong. Tari legong dimainkan oleh dua orang penari puan. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun seiring pergeseran fungsinya sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Tari janger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut janger. Para penari menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersahut-sahutan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak atau tari pendek, tarian ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Keenam, tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Tari ketuk tilu merupakan cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya goyang pinggul, pencok muncit, gitek, dan geol. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari ketuk tilu justru kalah jika dibandingkan tari Jaipong. Ketujuh, tari Bambangan Cakil.
Bambangan Cakil merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari Bambangan Cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Satria tersebut bernama Janaka yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian Bambangan Cakil ialah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkaramurkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Dan kedelapan, Tari Japin. Tari Japin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. 9. Tari Gandrung. Tari Gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pementasannya, tarian ini didukung berbagai unsur yaitu penari, pemusik, alat musik, penyanyian, dan gerak tari. Tari Gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai pajak. Musik pengiring dari gandrung antara lain kempul atau gong, klunting, biola, kendang, dan ketuk. Tari gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Pementasan tari gandrung diselenggarakan sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan. Tari gandrung ini akhirnya menjadi ciri khas seni tari Banyuwangi, sehingga menjadi maskot kota Kabupaten Banyuwangi. 10. Tari Golek Menak. Tari Golek Menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tari Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan Tari Beksa Golek Menak atau Beksan Menak. Ide gagasan penciptaan dari Golek Menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Ayo mencoba! Lihatlah sebuah video tari daerah berpasangan, kemudian perhatikan gerakan dan pola lantai menari dalam menyajikan tarian, kemudian tirukan 5 gerakan dari tarian tersebut. Berlatihlah melakukan gerakan-gerakan tari tersebut hingga mahir. Gerakan tari berpasangan dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan atau laki-laki dan laki-laki. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu hanya 2 orang penari yang menarikan. Dalam pementasannya tarian dapat ditarikan oleh beberapa pasangan penari sekaligus. Peran tiap penari berbeda-beda, tetapi masing-masing penari berperan serta untuk menghasilkan sajian tari yang terlihat indah dan harmonis. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Ya, betul. Oleh karena itu, para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan. Remaja yang sedang dalam masa pubertas biasanya banyak beraktivitas. Penjar, keringat, dan kelenjar minyak juga lebih aktif akibat pengaruh hormon. Apabila kamu tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaian, tentu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan dan dalam pergaulan bersama teman. Ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu, diskusikan cara-cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kalian dapat mencari informasi dari buku atau menanyakan kepada Bapak Ibu guru, atau jika membuka internet, mintalah untuk didampingi Bapak Ibu guru. Buatlah kelompok anak-anak perempuan terpisah dari anak laki-laki. Tuliskan hasil diskusimu, lalu diskusikan dengan kelompok-kelompok lain. Salah satu contoh menjaga kesehatan alat reproduksi. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas yaitu: yang pertama, pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Kemudian yang kedua, menggunakan CD berbahan menyerap keringat. Ketiga, pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan tidak bau. Keempat, bagi wanita setelah buang air kecil, cara cebok yang benar dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Kemudian untuk pria dianjurkan disunat atau dihitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Nah, adik-adik, itulah cara-cara menjaga kesehatan, karena menjaga kesehatan itu sebagian dari kebersihan dan kebersihan sebagian daripada iman. Ayo berkreasi, coba buatlah rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kerjakan bersama kelompokmu, kamu dapat membuat poster atau booklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti ini.
Pembelajaran kedua telah berakhir, tetap bersemangat belajar dan jaga kesehatan di rumah. Pembelajaran berakhir, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.